Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Nurfida Laila, saya dari SMK Taruna Jaya Gresik. Saya sebagai ketua OSIS. Di sini saya sedang berada di kantor BNNK Gresik. Dan saya di sini sedang berada dengan siapa? Saya Rizky Agung Nugraha, staf BNN Kabupaten Gresik. Dan saya sekarang dengan Mas Rizky. Langsung saja Mas. Saya mau tanya, apa sih tugas dan wewenang dari BNNK Kabupaten Gresik dalam menangani narkoba? Ya, tugas BNN Kabupaten Gresik adalah pada intinya adalah P4GN. Apa P4GN? P4GN adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan penanganan narkotika. Terutama dalam pencegahan, salah satunya adalah kita untuk sosialisasi pada remaja, ke sekolah-sekolah, ke instansi terkait. Kemudian kita mengadvokasi. Mengadvokasi itu mempengaruhi yang punya wewenang, misalkan kepala dinas, kepala sekolah, guru, mengadvokasi, mempengaruhi untuk berperan aktif bersama-sama untuk pencegahan narkoba dan pemberantasan narkoba. Kemudian ada namanya, kalau nggak bisa dicegah, itu diberantas. Ada seksi pemberantasan. Nah itu dengan menggunakan kita kalau apa ya, itu di skip aja. Pemberantasan ya, nanti diedit aja Pak. Kemudian kalau nggak bisa diberantas, itu namanya ada yang terlanjur ya, yang terlanjur menggunakan narkoba atau pecandu narkoba. Kita ada proses rehabilitasi, program rehabilitasi, nanti ada seksi rehabilitasi yang menanganinya. Kemudian gitu aja sih udah. Nanti yang lainnya kita koordinasi dengan kepolisian, dengan instansi terkait lainnya. Jadi kesimpulannya, pertanyaan saya berarti meskipun ada pengguna narkoba, kalau bisa ditangani, bisa direhabilitasi. Gitu. Ya bisa. Apabila terlalu kecanduan itu diberantas. Kalau kecanduan direhabilitasi. Kalau pengedar, bandar itu dipidana langsung, dihukum seberat-beratnya. Nah, untuk mengetahui kondisi di Kota Gresik mengenai peredaran narkoba di masa pandemi ini mengalami peningkatan atau malah menurun gitu Pak? Ya. Dalam masa pandemi ini narkotika cenderung menaik. Salah satunya jenis sabu, karena orang-orang banyak yang di rumah ya WFH, terus kadang ada yang stres, kehilangan pekerjaan, ada yang PHK, kemudian mereka salah pergaulan, ada yang menjadi bandar, malah menjadi kurir untuk mencari ekonomi yang lebih gitu kan. Ada yang galau karena pecatan gitu, dia akhirnya lari ke narkotika. Itu salah, mungkin tergantung orangnya juga ya kalau kayaknya. Terus ini Pak, usia berapa sih Pak yang menjadi sasaran dari bandar narkoba untuk menjalankan aksinya? Jadi bandar itu nggak mengenal usia. Pokoknya dia dapat keuntungan dari penjualan narkoba tersebut. Kalau dia nyerang SD, ya dia pokoknya gimana caranya masuk ke anak-anak usia dini. Apalagi usia dini ini belum mengerti ya, masih bisa dibulin lah intinya, diiming-imingin ini enak deh, pokoknya iso lupain masalah galau ya. Apalagi remaja ini menjadi santapan bandar-bandar narkoba karena mentalnya pun rasa ingin tahunya masih lebih ya, rasanya sih kayak gimana sih. Terus apalagi tingkat kegalauannya tinggi ya, putus cinta gini-gini itu gampang banget dimasukin ya. Terus pokoknya dari semua usia, nggak ada yang dipilih-pilih sama bandar. Pokoknya saya dapat keuntungan di situ pasar saya. Jadi intinya nggak kenal
usia Iya, gitu Pak, ya. pengaruh usia. Untuk ciri-cirinya yang bisa kita lihat itu seperti apa? Ciri-ciri Ciri-ciri- pengguna narkoba. Ciri-ciri pengguna narkoba. Ya. Kalau kita pelajar itu ciri-cirinya biasanya dari akademisnya. Akademisnya biasanya ranking 1 berprestasi, kemudian lama-kelamaan kok prestasinya menurun. Ya, kemudian rajin pagi ke sekolah, senang ke sekolah, akhirnya lama-kelamaan kok perubahannya dia sering bolos, terus punya biasanya ya kalau anak-anak sekolah punya teman yang bukan dari sekolah itu, gitu. Terus punya teman yang aur-auran dia biasanya. Salah pergaulan juga bisa. Iya, salah pergaulan. Kemudian ngantukan. Di sekolah itu biasanya karena mereka dia pakainya malam terus bergadang, akhirnya di sekolah ngantukan. Tapi itu bukan indikasi utama kalau dia pemakai narkoba. Harus perlu indikasi-indikasi lain dengan menggunakan tes urin. Baik. Terus langkah apa sih yang untuk mencegah narkoba ini di kalangan remaja? Khususnya di kalangan remaja, cara mencegahnya adalah utamanya memperkuat iman dan takwa, kemudian jaga pergaulan. Pergaulan kita harus yang benar-benar sehat, yang baik. Kalau kita melihat teman kita agak belok atau agak mau pakai narkoba nih, mau penasaran, kita lurusin. Kemudian melakukan aktivitas yang positif. Kalau di sekolah ada apa sih? Kalau ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler, paskibraka, mending kayak gitulah. Nggak ada keren-kerennya kalau pakai narkoba anak-anak sekolah ini atau remaja-remaja yang elek tambah elek. Iya. Ini yang jelek tambah jelek, yang buruk tambah buruk kan. Soalnya badan kita sehat, terus kita masukin obat-obatan narkotika ini ya malah tambah sakit. Kecuali kalau yang badan kita sakit, kemudian ada namanya psikotropika, itu kan bisa dipakai tapi dengan anjuran dokter. Itu bisa, cuman untuk resep-resep dokter dan kadar yang diberikan sama dokter. Aku punya pertanyaan. Jadi gini, untuk orang atau anak yang mengetahui ada temannya misalnya dia itu pengguna narkoba, terus misalnya anak itu ingin lapor ke Badan Narkotika Nasional, apakah anak itu mendapat perlindungan atau seperti apa? Ya. Biasanya kan ada takut nanti temennya mengancam dia atau apa gitu, pasti ada rasa kayak gitu kan? Yang pasti ada perlindungan kan narkotika itu kan ada payung hukumnya, ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di pasal 104 itu ada peran serta masyarakat. Nah, masyarakat yang melaporkan atau menjadi informan akan dilindungi, dirahasiakan informan. Nah, pecandu pun walaupun anak sekolah itu kita rahasiakan sekolahnya di mana, kan kasihan ya, dia masih punya sekolah pun perlu nama baik kan, kita rahasiakan sekolahnya gitu. Jadi nggak usah takutlah sekolah atau teman-teman yang punya informasi anak yang sebagai pecandu narkotika, laporin aja untuk kita sembuhin. Kasihan, mereka adalah sebagai korban dari korban dari badan narkotika, keadaan yang galau, akhirnya dia ketemu sama pergaulan yang salah, kemudian menjadi pecandu. Itu adalah kondisi-kondisinya gitu. Jadi buat kalian yang barangkali mengetahui teman atau orang sekitar yang menggunakan narkoba, bisa dilaporin di Badan Narkotika Nasional. Dan jangan merasa takut karena kalian pasti akan dilindungi. Identitas kalian pasti akan dijaga. Oh iya. Dan juga sekarang ini ya, untuk melakukan apapun harus ada surat keterangan bebas narkoba. Kalau kalian menggunakan narkoba, itu kalian akan sulit mencari pekerjaan. Sekarang mau nikah pun harus pakai surat keterangan bersih narkoba. Jadi kalian harus berpikir 2 kali
raih prestasi kalian, sadar, sehat, bahagia, tanpa narkoba. Jadi gini, peran milenial apa sih untuk menghindari narkoba itu? Peran milenial yang utama adalah Mbak siapa? Mbak Jasmine. Mbak Jasmine kan pernah ikut lomba pidato ya, lomba pidato BNP Jawa Timur. Tepuk tangan dulu buat Mbak Jasmine. Dan hebat sekali penampilannya, walaupun belum juara ya, tapi semangatnya luar biasa. Nah, di 2000 berapa demografi itu? 2019. Enggak, bonus demografi 2024 mungkin. Lupa. 2044 45 2000 nanti dikat. Di 2045 Indonesia bakal menghadapi bonus demografi. Bonus demografi adalah usia produktif bakal lebih banyak dari usia non produktif. Jadi peran milenial ini bagaimana mensukseskan bonus demografi tersebut untuk bangsa Indonesia. Ya, untuk caranya gimana? Kita harus hidup sehat tanpa narkoba. Yang pertama, agar kita bisa produktif, melakukan sesuatu yang produktif. Kemudian milenial harus berperan aktif dalam mengkampanyekan stop narkoba atau anti narkoba. Yang tadi ada temennya belok, kita harus luruskan, gitu aja sih. Ikut membangun bangsa. Apalagi bonus demografi ini kalau kita diserang sama bandar narkoba nih, bonus demografi ini malah bukan bonus lagi, tapi malah kerugian bagi bangsa Indonesia. Gimana remaja usia produktifnya dihancurin sama narkoba. Jadi buat teman-teman yang mungkin terbesit buat menggunakan narkoba, jangan sekali-kali menggunakan narkoba, karena narkoba itu benar-benar berbahaya dan gak ada kelebihan buat pengguna narkoba, gitu aja sih. Soalnya kalian tuh masih muda dan masa depan kalian tuh masih panjang. Kalian bisa menggunakan masa itu sebaik mungkin. Oke, cukup sekian pembicaraan kami. Untuk informasi lebih lanjut, barangkali bisa klik website di www.bnkgresik.com. Cukup sekian pembicaraan saya dan Mas Rizky di kantor BNK Gresik. Dan apabila buat kalian yang mau info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi atau langsung ke Instagram @infobnn_cup_gresik atau Facebook atau YouTube BNN Kabupaten Gresik. Hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.